Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial SEM ataupun Structural Equation Modeling First Order dengan Amos Full. Nah, langsung saja. Nah, ini data yang saya miliki. Ada 3 variabel, yaitu KP1, KP2, KP3 merupakan indikator daripada kualitas pelayanan. CAP1, CAP2, CAP3 merupakan indikator daripada kepuasan. LOI1, LOI2, LOI3 merupakan indikator daripada loyalitas. Nah, ini saya sudah buka Amosnya. Yang pertama kita atur kertas dulu biar lebih lebar, landscape legal. Nah, kemudian kita buat diagramnya, teman. Kita pilih ini, kemudian tinggal kita tarik, kemudian kita lihat kembali. Masing-masing ada 3 indikator. Kita pilih ini 1, 2, 3, kemudian tinggal kita copy saja. Oh, sebentar, ini dia. Seandainya teman-teman ingin menambah indikator, tinggal klik aja teman-teman ya. Kemudian ini saya atur dulu ke, nah jadi klik ini kalau mau memindahkan, kemudian klik ini kalau kita mau tarik. Kemudian ini terlalu jajar teman-teman, kita klik ini pindahkan, kita tarik biar lebih bagus. Nah, langkah selanjutnya kita input data atau pilih select file. Adapun bisa dari sini juga teman-teman. Sebentar. Dari sini bisa juga teman-teman, data file. Nah, saya pilih ini select file. Oh ya, sebentar teman-teman. Ini data ini harus kita save dulu, file save as dalam format Excel 2003. Saya beri data SEM aja untuk membedakan teman-teman. Oke. Kemudian kita file name, ini dia teman, open, oke. Kemudian kita pilih yang ini, tinggal kita masukkan indikator pertama, kedua, ketiga. Ini CAP1, CAP2, CAP3, kemudian LOI1, 2, dan 3. Kemudian kita beri nama, klik 2 kali. Ini adalah kualitas pelayanan. Ini bisa enter saja. Ini adalah kepuasan, dan ini adalah loyalitas. Kemudian close. Kemudian kita tarik anak panah. Nah, kemudian korelasinya. Untuk lebih bagus kita pilih plugin. Nah, langsung teman-teman ya. Kemudian kita klik ini, kita klik untuk lebih bagus. Nah, selanjutnya ini harus kita beri nama semua. Sebelumnya harus kita klik di sini. Kemudian ini dia. Nah, sudah teman-teman ya. Selanjutnya kita harus menyimpan terlebih dahulu. Sebelumnya kita pilih view, analyze properties, pilih output, kita conteng ini yang perlu-perlu saja. Nah, normalitas kita close.
pilih file save. Ini saya beri nama Amos teman-teman. Kemudian di save. Kemudian kita calculate estimation ataupun estimate. Oh sebentar teman-teman, saya ada yang kelupaan. Good of fit modelnya belum saya ketik. Nah, pilih ini. Kemudian klik di sini. Nah, di sini saya sudah buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal mengetik sama persis seperti yang ini. Kemudian oke. Nah, ini teman-teman. Ini saya taruh di sini teman-teman ya. Nah, ini tergantung teman-teman nanti apa saja yang ingin teman-teman masukkan ya. Kemudian kita pilih save kembali, harus kita save. Di Amos setiap ada perubahan harus di save teman-teman. Nah, baru kita calculate estimate. Nah teman-teman, kita klik di standardized. Nah, kemudian kita pilih view, kita pilih text output. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah uji normalitasnya teman-teman. Nah, yang kita lihat adalah nilai ini. Nilai ini harus di bawah 2,58. Nah, ini 1,973 di bawah 2,58, artinya data normal pada tingkat multivariat. Nah, cukup ini aja teman-teman dilihat. Kemudian kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kita pilih di estimate. Kemudian kita pilih di standardized regression weight. Nah, yang kita lihat ini teman. Nah, ini ya. Angka ini teman-teman. Jadi angka ini harus di atas 0,5. Yang di atas ini enggak, karena ini merupakan variabel teman-teman. Kita cukup lihat yang indikatornya. Terus saya copy dulu. Kemudian nah, jadi yang kita lihat adalah ini dia nilai ini teman-teman. Nah, ini dia nilai ini harus di bawah 0, harus di atas 0,5 teman-teman. Ketika dia di atas 0,5 artinya indikator kita valid ataupun bisa digunakan untuk mengukur masing-masing variabel. Ini di atas 0,5 semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Angka ini juga yang akan kita gunakan. Ini saya copy. Nah, ini sudah saya buat seperti ini. Nah, nilai tadi adalah merupakan nilai daripada SLF ataupun standardized loading factor. Misalnya ini saya copy semua teman-teman ya. Saya pindahkan kemari. Misalnya saya akan menguji reliabilitas yang ini terlebih dahulu. Nanti sampai 0,75. Ya, ini saya hapus dulu. Nanti caranya sama teman-teman. Nah, kemudian nilai SLF ini ataupun loading factor harus dikuadratkan teman-teman. Karena ini rumusnya teman-teman. Sama dengan di pangkat 2 kemudian enter. Nah, hasilnya. Nah, untuk mencari nilai error, rumus nilai error adalah ini dia, 1 dikurang SLF kuadrat sama dengan 1 dikurang ini, kemudian enter. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah teman-teman. Nah, kemudian kita jumlahkan, sum, enter. Ini juga di sum, enter. Ini juga di sum, enter. Nah, teman-teman. Nah, yang pertama rumus untuk CR adalah sigma SLF dikuadratkan. Ini dia, sigma SLF ini sigmanya, tapi harus dikuadratkan.
artinya ini harus kita kuadratkan. Nah, teman-teman, baru kita hitung nilai CR. Sama dengan ini dibagi, kita buka kurung, dibagi ini kembali, kemudian ditambah jumlah error, tutup kurung, enter. Nah, teman-teman, nilai CR-nya harus lebih besar 0,70 dan ini 0,88, lebih besar daripada 0,70, artinya aman, teman-teman. Kemudian nilai AV-nya sama dengan sigma SLF kuadrat, ini dia SLF kuadrat, ini sigmanya, dibagi, dibuka kurung dengan angka yang sama, kemudian ditambah jumlah error, tutup kurung, enter. Nah, untuk nilai AV-nya harus lebih besar 0,50 dan ini 0,72, artinya reliabilitas sudah terpenuhi, teman-teman. Nah, untuk indikator-indikator yang lain juga caranya sama, teman-teman. Dia harus dihitung per variabel, teman-teman, per variabel. Berarti selanjutnya harus kita hitung yang ini, baru yang terakhir, teman-teman. Caranya sama, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kalau hipotesis, ini dia, teman-teman. Ini hipotesis. Nah, ini dia, saya copy dulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya biar lebih mudah cara melihatnya, cukup lihat nilai signifikannya saja, teman-teman. Ketika dia ada bintang 3, artinya nilai signifikannya sangat rendah, di bawah 0,01 bahkan. Nah, di sini cuma kepuasan yang berpengaruh terhadap loyalitas. Sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Kenapa? Nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05, teman-teman. Nah, baru yang selanjutnya kita akan melakukan model fit. Nah, bisa dilihat di sini, teman-teman, sangat banyak. Tapi saya dalam tutorial ini cukup berfokus kepada ini dulu, teman-teman. Nah, goodness of fit. Yang pertama chi-square, probability, GFI, AGFI, RMSR, DLI, NLFI, PCFI, dan PNFI, teman-teman. Nah, standarnya ini ya, dia sangat banyak sebenarnya, teman-teman. Karena kalau kita lihat output yang realnya, ini dia semua, teman-teman. Ini bukan goodness of fit, teman-teman, sangat banyak sekali. Nah, yang pertama kita coba lihat nilai chi-square-nya. Nilai chi-square 0 fit sempurna, semakin besar semakin tidak fit. Sedangkan ini sangat besar angkanya, teman-teman ya. Contoh lain kayak probability 0,000. Probability-nya diharuskan lebih besar 0,05. Nah, artinya ini tidak terpenuhi model fit, teman-teman. Maka dari itu kita harus melakukan modifikasi. Nah, untuk modifikasi kita lihat di sini, teman-teman. Ini dia. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Kita balik ke ini, ke yang berwarna hijau ini. Kemudian kita harus menarik garis korelasi antara E6 dengan E10. Ini dia. Kita cek E6. Sebentar, saya besarkan dulu. E6 dengan E10. Adapun kita bisa melihat dengan angka yang paling besar dulu, teman-teman. Yang paling besar
adalah ini dia, E4 dengan E10. E4 ini E10, ini teman-teman. Nah, kemudian ini dia E2 dengan E4, E2 dengan E4, kemudian E4 dengan E7, E7 ini dia teman-teman, E4, kita tarik dari sini. Nah, selanjutnya E1 dengan E8, E1 ini dia, E8, ini dia teman-teman. Kemudian E1 dengan E4. Nah, cukup ini dulu teman-teman. Coba kita running dulu. Jangan lupa di save, kemudian baru di running. Nah teman-teman, coba kita lihat nilai chi-square-nya sudah ada penurunan, probability-nya juga sudah meningkat. Untuk GFA-nya, GFI maksudnya, GFI-nya kayaknya sudah aman teman-teman. GFI ini dia, 0 tidak fit, 1 fit sempurna lebih besar 0,90 fit, dan ini sudah di atas 0,90. GFI-nya GFI-nya lebih besar 0,90 fit dan masih di bawah 0,80. Nah, coba kita lihat apakah masih ada saran untuk modifikasi. Oh, masih ada 2 lagi teman-teman, E5 dengan E9. Ini kita kembali ke sini. E5 dengan E9, E5 dengan E9 teman-teman, ini dia. Kemudian yang satu lagi E3 dengan E9, E3 ini dia. Kemudian dengan E9. Nah, kemudian kita save lagi, kemudian kita calculate estimate. Nah, saya zoom dulu. Nah, nilai chi-square-nya 22, nilai probability-nya 0,1, sedangkan ketentuannya lebih besar 0,05, maka fit ini 0, sedangkan hasilnya 0,158, di atas 0,05 sudah fit. GFI-nya juga di atas 0,90 fit, GFI juga di atas 0,90 fit, RMSEA 0,047, di bawah 0,05 fit. Nah, sudah fit teman-teman. Kemudian TLI juga lebih besar 0,90 fit, lebih besar 0,90 juga fit. Kemudian PCFI 0 tidak fit, semakin besar semakin fit. Bisa dikatakan sudah fit teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial SEM first order dengan Amos full. Untuk pembahasan lainnya akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.